Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, masyarakat Dayak Borneo segera menggelar Kongres Borneo Raya atau KBR. Ini dihadiri oleh seluruh organisasi dan lembaga adat Dayak. Dalam rangka apa? Nah, ini jadi pertanyaan kan, Kang? Ini untuk melakukan adanya kemungkinan referendum di Kalimantan. Ngeri. Wah, terkait dengan keberadaan di NKRI, mengingat masyarakat Dayak ini kan pemilik tanah leluhurnya di Pulau Borneo, Kang. Oke. Ini terkait dengan sudah tidak dipedulikannya aspirasi dan hak adat orang Dayak ini terkait dengan pembangunan IKN, Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Jadi dianggap tidak ada lah. Jadi orang Dayak ini dianggap tidak ada oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini akan dilakukan referendum, kan udah sesuatu yang luar biasa ini, nggak main-main gitu loh, Kang. Ya ngeri kali ini. Ini kayaknya barangnya ini tidak dipersiapkan dengan matang, pemindahan ibu kota ini. Persoalannya terus melebar, Kang. Kita sudah pernah bahas ada persoalan psikologis bagi orang-orang yang akan pindah ke sana dan bagi orang-orang yang ada di sana. Sekarang kita dengar ada keinginan referendum dari sahabat kita di suku Dayak. Ya. Ini tentu langsung masuk pada persoalan sosiologis dan antropologis. Berat sekali. Indikator-indikatornya terus bertambah mengarah kepada ketidakmatangan persiapan pemindahan ibu kota negara. Yeah. Belum uangnya juga nggak ada, belum persoalan lingkungan hidup di sana, sekarang persoalan orang-orang yang ada di sana, bahkan orang-orang yang akan diminta pindah ke sana pun sebetulnya pada nggak mau. Gitu. Yeah. Jadi lengkap sudah lah. Saya kira persoalan IKN ini banyak borok di sana-sini dan harus segera dihentikan. Ya, ini kan kalau bicara soal IKN, seperti kita ketahui informasinya IKN itu akan dibangun secara bertahap, Kang, ya. Ya. Dan bahkan sampai berpuluh tahun. Makanya ada meme yang menyatakan, ya sudah kalau gitu berarti Pak Jokowi 6 periode saja. Minimal itu, bisa jadi 7. Pokoknya sampai IKN selesai lah. Atau seumur hidup. Kalau nggak beres-beres. Berarti ada proses yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang jelas itu tidak diawali dengan empatik sosial. Gitu. Jadi harusnya pemerintah pusat itu mengkalkulasi dengan matang efek-efek yang akan terjadi pada orang-orang yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Seumur hidup lah ya. Ini tidak dilakukan. Kan buktinya ini, mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa tidak dianggap, bahkan mereka merasa dianggap tidak ada. Katanya ada gitu ya, cuman hanya melibatkan pemangku adat di level desa. Padahal ini persoalannya persoalan nasional. Yeah. Dan orang-orang Dayak itu kan sudah tersebar di mana-mana, di seluruh dunia bahkan. Gitu. Maka tentu mestinya melibatkan stakeholdernya itu lengkap gitu loh, Kang. Tidak cukup hanya sebagian saja gitu. Ini tidak representatif lah gitu saya kira. Jadi wajar sekali. Saya pun kalau menyelami, membayangkan sebagai orang Dayak, tentu saya pun akan bersikap yang sama gitu. Toh ini tanah-tanah kami berketurunan bahkan mungkin ratusan tahun gitu. Berabad-abad, itu nggak pernah ada yang ganggu, nggak pernah ada yang mau ngerecokin. Sekarang datang dari Jakarta, dari Pulau Jawa, mau bikin ibu kota negara baru dengan nama yang tidak identik dengan budaya mereka. Nusantara. Nusantara kan jelas Jawa sentris gitu. Dari kerajaan Majapahit munculnya gitu. Nah, mestinya kan ada pengakomodiran yang, ya misalkan dari segi nama aja, nama pun harus didekatkan lah pada rekan-rekan kita yang ada di sana. Ini kalau mengutip dari kalbarterkini.com ini, Kang. Jadi dituliskan di situ, pemimpin redaksi diotv.com ini, portal berita milik Dayak International Organization, mengatakan kebudayaan akan dibentuk ini kebudayaan yang seperti apa? Gitu loh. Kemudian ini kan sangat bergantung dengan pilihan masyarakatnya. Apakah kalau misalkan masyarakat menginginkan kebudayaan yang berkarakteristik religius gitu kan, maka dasar yang harus dikedepankan kan berarti adalah nilai-nilai agama, spiritual, religius gitu, Kang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tentu saja yang harus diperjuangkan. Makanya saya kira sepakat lakukan saja referendum. Karena ini bisa betul-betul menjawab gitu. Apakah pihak yang di sana berkenan atau dengan berbagai rencana yang sudah dirancang dari Pulau Jawa gitu atau tidak gitu. Kalau tidak kan nanti bisa
bisa dilakukan rekalkulasi, renegosiasi, bahkan replanning. Kalau memang setelah dievaluasi betul-betul, di breakdown ke bawah, ternyata jauh lebih banyak mudarat dibanding manfaatnya, ya batalkan saja. Ya, ini kan berarti ada aspek sosiokultural yang belum matang. Betul. Kajiannya yang dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Tetapi ini bukan sepertinya ya. Karena tadi sudah terbukti bahwa suku Dayak di sana ingin melakukan referendum gitu kan, kongres besar. Nah, berarti kan di situ sangat terlihat bahwa tadi aspek sosiokultural ini belum dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah. Ya, dan yang menarik adalah ujungnya itu loh. Kenapa mereka meminta referendum? Saya yakin karena jalur-jalur yang lain ini sudah mentok gitu. Nggak mungkin orang tiba-tiba minta referendum belum apa-apa gitu. Kalau tidak didahului dengan persoalan-persoalan gitu. Nah, saya kira ruang komunikasi yang tertutup, tidak masuknya perspektif-perspektif sahabat kita dari suku Dayak, maka saya kira itulah yang menyebabkan kemudian mereka frustasi dalam tanda petik, akhirnya meminta ya sudahlah referendum saja gitu. Dan saya kira sepakat sih referendum saja sudah gitu. Toh biaya IKN aja mencapai ribuan triliun katanya. Lakukan referendum lah dengan biaya 1-2 triliun gitu. Daripada sekarang dipaksakan dengan ribuan triliun yang duitnya juga belum ada gitu. Ini semua seperti negeri dongeng gitu. Ini banyak kan ada ketidakjelasan, banyak yang nggak masuk akal. Gitu. Ada interaksi sosial di dalamnya ketika ada pendatang baru, kemudian penduduk aslinya seperti apa. Berarti kan harus betul-betul dipikirkan supaya tadi jangan sampai terjadi konflik-konflik sosial kan? Iya, betul. Pemimpin redaksi diotv.com tadi Kang Aju kalau tidak salah namanya itu mengatakan bahwa jadi ada perspektif yang belum clear gitu loh Kang. Jadi sebagian masyarakat di Kalimantan ini konon kabarnya kurang menerima Nusantara sebagai nama ibu kota negara. Gitu loh. Di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Penajam Pasir Utara. Berarti kan nama Nusantara ini kan sudah terlalu umum, ya kan? Berarti kan memang sudah fix bahwa ada yang belum selesai, tetapi terlalu dipaksakan, Kang. Nah, lalu apa yang mestinya artinya publik melihat bahwa ini apakah harus mendorong supaya ini ditunda saja gitu? Ya dilihat item-item ininya dulu, Kang, indikator-indikatornya. Ini indikasinya arahnya kalau lebih kemana nih? Lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak manfaatnya? Tapi yang menarik bagi saya adalah tadi kalimat penyamaan frame. Nah, itu yang seringkali dilupakan oleh penguasa kita hari ini. Padahal tidak ada kerjasama tanpa kita saling mengenal. Tidak ada upaya saling mengenal tanpa kita menyamakan frame, persepsi. Jadi penyamaan persepsi adalah langkah pertama sekali yang harus dilakukan sebelum merancang skema uang, dana, investasi, dan segala macamnya. Samakan dulu frame-nya dari pihak penguasa dengan orang-orang yang ada di sana. Dengan para pemangku kebijakan di sana, dengan para stakeholder, termasuk orang-orang yang sekarang sudah melanglang buana kemana-mana dari suku Dayak. Nah, itu saya kira yang dilupakan.